Halo, selamat pagi Gen Joel. Ini adalah ketong punya podcast pertama Gen Joel dan mulai sekarang teman-teman akan diberkati Tuhan dengan berbagai macam podcast yang menarik dan topik-topik yang bisa bikin ketong semakin bertumbuh di dalam iman ketong setiap harinya. Bagaimana bersama kabar ini pagi, dan semoga ini pagi teman-teman semua masih dalam keadaan yang baik, masih tetap semangat melewati hari-hari social distancing, work from home. Apapun itu ketong doakan semoga ini virus corona cepat berakhir dan ketong semua bisa aktivitas kembali seperti biasa. Baik teman-teman, pagi ini ketong ingin membahas sebuah topik yang bicara tentang menerima kritik. Ya, kadang-kadang ketong sudah melakukan segala sesuatu yang baik dan ketong merasa sangat senang dengan apa yang sudah ketong buat, dan ketong merasa bahwa ini sudah sangat menolong orang lain, ini sudah pasti yang terbaik. Tapi nyatanya malah ketong dapat kritik. Dan ya begitulah namanya ketong hidup dengan banyak orang, banyak pikiran ya, dengan banyak pendapat. Dan sebagai makhluk sosial, ya kritik itu pasti akan selalu ada di dalam ketong punya kehidupan setiap hari. Ketong sudah berusaha untuk membuat yang sempurna, tapi pasti masih ada yang belum juga sempurna. Jadi bagaimana? Apa yang harus ketong lakukan untuk menghadapi kritik? Jadi teman-teman sekalian, biasanya ketika orang semangat untuk melakukan sesuatu, maka orang akan lakukan itu dengan sepenuh hati dia. Betul toh? Jadi orang akan melakukan itu dengan berpikir bahwa beta ingin melakukan ini yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk orang lain pastinya. Tetapi kadang-kadang ketika ketong dengar kritik, kadang-kadang ketong merasa bahwa beta su capek bikin begini lah, tapi kenapa dong mesti kritik, protes. Beta pemalas, beta mengalas. Beta sonde mau bikin ini lah. Cukup ini kali sah. Kali berikut beta sonde mau bikin lah. Apakah sebuah kritik harus melemahkan ketong punya diri? Apakah sebuah kritik itu harus membuat ketong kemudian menyerah dan sonde mau bikin apa-apa lah? Maka ini pagi beta ingin berbagi beberapa hal untuk ketong. Yang pertama, bahwa sebenarnya kritik itu adalah suplemen. Kritik itu adalah sesuatu yang harusnya menjadi penyemangat agar supaya ketong bisa buat sesuatu jauh lebih baik di masa akan datang. Ya, kritik itu sebagai cara ketong untuk bertumbuh, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi orang yang bisa berpikir lebih kreatif. Kritik itu sudah selamanya membuat kemudian ketong runtuh seketika. Kritik itu malah bisa dipergunakan untuk membuat hal yang lebih besar, yang lebih bagus, yang lebih menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang ketong juga mesti koreksi ketong pun diri sendiri. Biasanya kadang-kadang kritik itu menunjukkan bahwa ada yang sonde sempurna dari apa yang ketong kerjakan. Ada yang kurang tapi ketong sonde tahu. Kadang-kadang yang mengetahui itu kekurangan adalah orang lain. Dan harusnya ketong juga berterima kasih kepada orang lain karena menunjukkan ternyata di situ letak kekurangannya. Kritik itu terkadang juga membuat ketong sadar. Ketong seperti terbangun dari mimpi indah karena ketong sudah dipuji-puji nih. Kemudian hal berikut, kritik itu juga membuat ketong memikirkan ulang tujuan. Kadang-kadang ketong ini ketika melakukan segala sesuatu, ketong punya tujuan bahwa beta mau dipuji, beta mau supaya orang akui beta, beta mau supaya orang itu anggap beta yang paling bisa. Beta ingin agar supaya orang menganggap bahwa beta itu yang paling berjasa. Jadi kadang-kadang ketong jatuh kepada tujuan yang salah.
Kadang-kadang ketong pun tujuan mau melakukan kebaikan, tetapi sebenarnya tujuan akhirnya mau dipuji. Ketong ingin dapat panggung, ketong ingin mendapatkan pengakuan. Sehingga pada akhirnya yang ketong kerjakan itu bergeser. Bukan untuk itu, tapi untuk hal yang lain. Oleh karena itu teman-teman sekalian, maka ketong juga harus bisa membenahi diri kita sendiri. Melakukan evaluasi dari dalam terhadap apa yang ketong lakukan. Itu pesannya bagi ketong yang mendengarkan kritik. Tapi sekarang pesan juga nih buat teman-teman yang melakukan kritik. Kadang-kadang ketika ketong melakukan kritik, ketong sudah sadar bahwa ketong hanya bisa melakukan kritik, tapi ketong tidak memberikan saran untuk perbaikannya. Ketong hanya bisa mengatakan, bikin baik begini ya, bikin baik. Lu salah begini. Tapi ketong sudah kasih tahu di mana letak salahnya. Ketong hanya bisa menyalahkan, menyudutkan, tapi ketong tidak pernah memberitahu di mana bagian benarnya. Kritik yang membangun harusnya juga menunjukkan di mana letak kekurangan dan di mana letak kesalahannya. Itu baru disebut kritik yang membangun. Teman-teman, intinya tetap selalu berpikir positif, karena terkadang juga seorang pengkritik itu sebenarnya membutuhkan perhatian. Juga mungkin masukan bagi kita bahwa orang yang melakukan kritik itu sebenarnya dia ingin terlibat di dalam pekerjaan yang kita lakukan, tapi dia tidak dilibatkan. Ya siapa tahu dengan cara kita mendengarkan kritik dia, justru dia itu adalah aset yang berharga. Kita libatkan dia untuk melakukan hal yang lebih baik, dan dia bisa menyempurnakan apa yang kita kerjakan secara bersama-sama. Jangan takut untuk menerima kritik teman-teman. Tetap berpikir demi kemajuan kita semua dan menerima itu dengan ikhlas. Dan kita yakin jikalau kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengetahui segala sesuatu yang teman-teman lakukan di dalam hati kita masing-masing. Orang mungkin hanya melihat apa yang kita lakukan di luar, dan mereka kemudian mengatakan dengan kata-kata, mereka menunjuk dengan jari. Tetapi Tuhan mengetahui hati kita masing-masing. Selagi motivasi kita benar dan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan juga mengetahui apa yang kita perbuat itu. Tetap semangat. Kita jangan pernah menyerah hanya oleh karena sebuah kritik. Dan kita harus merasa yakin bahwa yang kita lakukan itu akan berbuah terus bagi banyak orang. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung di podcast Ken Joel episode 1 pagi hari ini. Dan semoga teman-teman diberkati oleh Tuhan Yesus. Tetap social distancing, jaga diri teman-teman. Pakai masker kalau keluar, jaga jarak. Dan semoga kita dijauhkan dari segala hal yang membuat kita sakit. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap kuat. Amin.